Halo semua, gua adminnya SG dan selamat datang di Game Review. Pada kesempatan kali ini gua akan sedikit yapping seputar pengalaman gua bermain game yang berjudul Call of Duty Road to Victory. Game ini rilis pada tanggal 13 Maret 2007, dikembangkan oleh MAZ Entertainment dan diterbitkan oleh Activision. Gua gak akan bahas masalah grafik di sini karena ya apa yang bisa dikomentari dari game yang rilis 18 tahun yang lalu. Malahan ini game sangat bagus sekali dari segi grafik kalau gua lihat dari sudut pandang 18 tahun yang lalu. Meskipun 18 tahun yang lalu itu gua masih balita sih. Kembali ke pembahasan. Di sini yang mau gua bahas itu adalah masalah gameplay dan suasana di game yang menurut gua masih sangat kerasa. Dari segi musik, efek ledakan beserta tembak-tembakannya masih kerasa menegangkan. Itu menurut gua jadi poin plus dan poin ini cukuplah untuk menutupi kekurangan dalam segi grafiknya. Kedua, game ini lumayan easy. Dari sudut pandang orang lain mungkin. Gue pribadi gak bisa bilang terlalu easy karena ya aim gue sampah dan gue kurang responsif sama objektif game ini. Misalnya ketika disuruh maju gue malah diam di tempat sambil nembak musuh yang gak ada habisnya. Tentu itu membuat peluru gue habis, apalagi kalau gue pakai senjata jenis sniper yang mana sepanjang game cara buat mendapatkan peluru ini adalah yang paling susah. Oh iya, game ini juga punya fitur auto aim yang mana itu sangat membantu sekali bagi gua yang aimnya benar-benar busuk. Itu juga adalah poin plus dari gua. Selanjutnya dari segi kontrol. Nah, di sini juga yang menurut gua agak sulit dari game PS zaman dulu. Sensitivitasnya sangat kurang karena digerakkan menggunakan analog. Menurut gua geser-gesernya itu lambat banget apalagi kalau musuh tiba-tiba ada di belakang. Itu adalah salah satu kekurangannya menurut gua. Oh ya, ada satu lagi kekurangan yaitu salah satu level yang mana di sana kita ada di dalam pesawat. Objektifnya kita harus menembak semua pesawat yang datang menyerang. Bayangin, lu pakai analog yang mana buat lihat-lihat sekitar saja sudah susah, tapi lu disuruh nembak pesawat yang tentunya semua pesawat itu pada lincah. Tapi itu bukan yang paling buruk. Yang paling parah itu layar gamenya kayak gini. Layar segitu luasnya tapi yang kelihatan jelas cuma sekotak kecil ini. Udah mah kontrolnya sulit, objektifnya sulit, sekarang layar gamenya juga ikut-ikutan mempersulit. Gua gak tahu ini aslinya emang kayak gini atau cuma game gua aja yang error, tapi menurut gua semua itu poin minus. Ya, kayaknya segitu aja ya ping dari gua perihal masalah game ini. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan game ini sependapat gua. Kesimpulannya, apakah game ini masih layak dimainkan di tahun ini? Tentu saja masih. Karena ada beberapa poin plus lagi tentang game ini, yaitu game ini offline dan bisa dimainkan di HP atau PC yang spesifikasinya cukup rendah. Gua aja main di PC Core i3 Gen 3. Kayaknya segitu aja review gua tentang game ini. Menurut gua game ini masih layak, tapi ya itu semua kembali kepada pendapat kalian masing-masing. Karena gak ada yang bisa dibahas lagi, jadi sampai sini aja videonya. Bye. The 1st Canadian Army. They are the senior Canadian operational formation in Europe and in 1944 find themselves joining Allied forces in the invasion of Normandy. After Normandy, they march deeper into France, undertaking operations and helping to close the Falaise pocket alongside Allied forces. They then participate in the Battle of the Scheldt, a critical move to ease the effort against the Siegfried Line, a barrier of forts and tank defenses built by the Germans in the 1930s. After 5 weeks of fighting,